Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menanti videonya Bahas YouTube ya. Jadi hari ini saya baru saja pulang, baru saja masuk rumah, belum mandi, belum makan, belum ngopi dan sebagainya. Baru saja masuk rumah langsung record di ruangan ini. Ya kurang lebih 3 hari yang lalu ini saya jalan-jalan, traveling atau bahasa kerennya itu staycation atau apa ya? Ya yang jelas tujuan saya adalah untuk apa namanya ya? Kulaan konten teman-teman ya, untuk channel saya yang membahas tentang jalan-jalan. Nah, untuk itu buat teman-teman mungkin ini bisa berguna buat kalian. Jadi kalau kalian itu memiliki banyak waktu luang, alangkah baiknya kalian itu tidak hanya memiliki satu channel ya. Tapi kalau misalnya kalian itu orang yang sibuk atau misalnya YouTube ini hanya sebagai sampingan saja, ya baiknya sih cuma punya satu channel agar kita bisa fokus gitu ya. Tapi kalau memang ada waktu luang, kenapa tidak kita bikin channel yang lainnya. Nah, kenapa sih kita harus punya lebih dari 2 channel sebetulnya? Ya tentunya paling tidak itu selain kita bisa refresh atau tidak bosen gitu ya, misalnya cuma punya satu channel dan channelnya itu adalah channel-channel biasa yang membahas tentang sesuatu yang seperti ini, yang tidak jelas seperti ini ya. Saya seperti saya ini kan nggak jelas channelnya, ini mau diarahkan kemana atau mau dibawa kemana itu kan nggak jelas karena campur-campur ya teman-teman ya. Jadi ada yang bahas YouTube, ada bahas berita, ada komen-komen video orang, ada shot jalan ke sana kemari, itu kan namanya nggak jelas atau tidak satu tema gitu ya, atau tidak sejenis gitulah. Tapi ya balik lagi itu juga tergantung kreativitas teman-teman semuanya. Yang jelas apapun yang kita lakukan itu ya setidaknya bisa untuk mengisi waktu luang, ya syukur bisa segera monetisasi gitu ya. Oh iya, ini saya juga minta maaf dan kelupaan buat teman-teman yang sudah berkomentar namun belum sempat saya jawab, dan mungkin hari ini akan kita bahas bersama-sama ya. Ini ada subscriber setia saya yang beberapa waktu lalu menagih gitu ya, menagih soal komentarnya dia yang belum terjawab ya. Oke, jadi kita akan coba buka teman-teman. Komentarnya kemarin yang mana ya, kita coba cari dulu. Seingatku ini dari Aurel teman-teman, kita akan coba untuk cek dulu ya. Nah ini teman-teman komentarnya, komentar saya belum dibales, aku upload video pertama dapat penonton 2000, upload video pertama dapat penonton 2000. Ini mestinya short teman-teman ya, mestinya. Terus kedua naik lagi, terus ada yang dapat 8.000. Wah, ini bagus sekali. Terus tiba-tiba sepi, gak diputar YouTube channel Jingling SNJ. Kenapa ya Om? Daripada penasaran, langsung aja kita tonton bersama-sama. Oke teman-teman, jadi sudah kita lihat bersama-sama channelnya Aurel itu seperti itu. Kalau mungkin bisa dibilang ini adalah konten-konten yang masuk kategori 18 plus gitu ya. Karena mungkin kalau di bawah 18 belum layak untuk nonton itu. Karena ya seperti itu tadi yang kalian lihat ya. Meskipun sebetulnya sobat kita Aurel ini dia punya salah satu kelebihan ya. Kelebihan yang pertama itu adalah good looking ya, dimana good looking itu adalah salah satu modal utama untuk kita bisa mengembangkan channel YouTube yang peningkatannya itu lebih signifikan. Maka dari itu tidak heran jika
upload video pertama dia dapat 2000, upload video kedua dia dapat 8000 views, dan itu jumlah yang sangat luar biasa sekali ya. Dan yang dia tanyakan ini adalah video berikutnya itu ternyata sepi, padahal di video sebelumnya itu rame. Nah, kira-kira kenapa teman-teman? Oke, jadi sebelum kita bahas terkait channelnya sobat kita Aurel ini saya kok pengen sampaikan gitu ya. Sepertinya ini kalau Aurel ini kalau kita lihat-lihat, dia itu punya bakat apa namanya ya, seperti foto model teman-teman ya. Seperti semacam Miss Universe atau apa itu namanya ya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ini kalau dari video-videonya ini dia menggunakan fitur remix ya. Remix itu adalah fitur yang disediakan di YouTube Short. Kalau kalian mungkin belum tahu, kalian kalau buka Short itu kan di bawah, sebelah agak bawah itu kan ada tombol remix. Itu kalian bisa coba untuk lihat video orang. Oke, jadi kita akan sedikit mengulas kembali teman-teman. Jadi yang digunakan oleh sobat kita Aurel ini itu adalah fitur remix ya, dimana dengan fitur remix kita bisa menyelipkan video kita di antara durasi video orang. Maksudnya bagaimana? Ketika kita melihat sebuah video, misalnya kita melihat short ya, karena yang digunakan Aurel ini adalah video short, jadi kita contohkan menggunakan video short. Jadi penjelasannya, ketika kita melihat video short ya, video short itu kan di agak bawah, mungkin di bawahnya komentar kalau nggak salah ya, atau di bawahnya share itu kan ada tombol remix. Nah, nanti kalian cari aja. Nah, di tombol remix itu ketika kita melihat video orang lalu kita remix, maka kita bisa menyelipkan. Jadi setelah video orang 5 detik misalnya, lalu kita selipkan video kita 5 detik, video orang lagi 5 detik, video kita 5 detik, dan seterusnya. Ataupun itu juga bisa kita buat sebagai reaction teman-teman. Misalnya ada orang bikin video, kita tonton, lalu kita remix, kita beri komentar. Jadi video orang 5 detik, lalu kita selanjutnya kita remix dan kita isi video kita, itu bisa untuk komentar atau sejenisnya, atau mereaksi atau apapun. Jadi buat kalian yang penasaran mungkin boleh coba sekarang juga, atau kalian boleh remix video ini juga bisa. Jadi langsung aja kita kembali ke topik. Yang ditanyakan oleh sobat kita atas nama Aurel ini adalah video dia yang pertama dan kedua itu rame. Jadi video ketiga mungkin ya, atau video yang berikutnya itu ternyata sepi. Jadi soal masalah sepi ini sudah saya sering bahas juga di video-video sebelumnya, bahwasanya kalau video kita itu sepi itu penyebab utama atau faktor utamanya adalah video kita itu tidak dapat rekomendasi dari YouTube, atau video kita itu mungkin saja dianggap oleh YouTube itu video yang kurang diminati oleh penonton. Karena secara teori video yang kita upload ke YouTube itu akan disuguhkan kepada beberapa orang. Nah, ketika disuguhkan kepada beberapa orang, apakah orang yang disuguhkan itu mau ngeklik atau tidak? Kemudian setelah diklik, mau nonton atau tidak? Maksudnya mau nonton sampai full, atau cuma nonton separuh, atau cuma nonton diklik lalu out, atau di skip, gitu ya. Jadi dari data yang dikumpulkan oleh YouTube, data yang tadi ya, data penonton yang disuguhkan, kemudian di prosentase berapa yang ngeklik, berapa yang nonton sebentar, berapa yang nonton sampai full, kemudian berapa persen yang nontonnya itu setengah, skip, lalu ditonton lagi, dan seterusnya, itu akan diakumulasi oleh YouTube sehingga dapat disimpulkan, oh video ini layak direkomendasikan ke penonton lainnya. Mudah-mudahan dari sini paham teman-teman ya. Kalau misalnya video kita cuman mandek, misalnya kita upload, nggak ada yang nonton, atau yang nonton 1 atau 2, mungkin seperti video-video saya ini, di channel ini kan sedikit-sedikit ya penontonnya, yaitu karena saya menyadari bahwa video saya itu mungkin saja oleh YouTube dianggap sebagai video yang kurang menarik. Karena setelah disuguhkan kepada beberapa penonton, hanya sekian persen saja yang mau ngeklik dan mau menonton video ini, apalagi sampai habis. Mungkin secara teori begitu ya, meskipun ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi itu semua. Jadi sampai sini mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Kalau bisa jawab ya akan saya jawab. Kalau tidak bisa saya akan mencari referensi lain. Tentunya agar kita semua dapat belajar bersama-sama, dapat sharing bersama-sama. Apa yang saya tidak tahu jadi tahu, apa yang kalian tidak tahu juga jadi sama-sama tahu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah setia meluangkan waktunya untuk menonton sampai detik ini. Saya hanya bisa membalas doa, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga sukses.